Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cuita Moduto dengan NIM 134623025 dari kelas B semester 4. Nah, dalam video ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung kebutuhan tenaga kerja pada bagian analising di unit kerja rekam medis menggunakan dua metode, yaitu WISN dan EFDE. Yang pertama yaitu WISN. Langkah 1, menetapkan waktu kerja tersedia dalam 1 tahun. Yang pertama, hari kerja 365 hari per tahun. Kedua, cuti tahunan 12 hari per tahun. Ketiga, pendidikan dan latihan 5 hari per tahun. Hari libur nasional 15 hari per tahun. Ketidakhadiran kerja 7 hari per tahun. Waktu kerja 8 jam per hari. Waktu kerja 326 hari per tahun. Jam kerja 2608 jam per tahun. Waktu kerja 156.480 menit per tahun. Perhitungannya yaitu hari kerja efektif 365 kurang 12 tambah 5 tambah 15 tambah 7, hasilnya 326 hari per tahun. Jam kerja efektif per tahun 326 hari kali 8 jam, hasilnya 2608 jam per tahun. Menit kerja per tahun 2608 jam kali 60 menit, hasilnya 156.480 menit per tahun. Nah, pada tabel ini digunakan untuk menentukan total waktu kerja efektif dalam 1 tahun dalam satuan menit. Setelah dikurangi berbagai pengurangan waktu kerja seperti cuti, pelatihan, libur nasional, dan ketidakhadiran kerja, total waktu kerja efektif tahunan dihitung sebesar 156.480 menit. Kaki 2 yaitu menetapkan unit kerja dan kategori SDM. 1. Kegiatan analising. Keterampilannya melakukan analisis data pelayanan kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan analisis data pelayanan kesehatan. Kedua, mengecek rekam medis untuk telah tertutup. Sikap termasuk ramah, teliti, jujur, komunikatif, dan pendidikan dari segi rekam medis. Kemudian langkah ketiga yaitu menyusun standar beban kerja, yaitu kategori SDM di 3 rekam medis. Unit kerja atau kegiatan pokok yaitu analising terbagi 4. Yang pertama, memeriksa kelengkapan, rata-rata waktunya 5,8 menit. Kedua, menilai konsistensi data 3,3 menit. Ketiga, mengidentifikasi ketidaklengkapan 2,3 menit. Terakhir, mengusulkan koreksi 3,5 menit. Rata-rata waktunya 3,72. Standar beban kerja yaitu 42.060 menit. Cara penghitungannya yaitu standar beban kerja 156.480 menit bahagi dengan 3,72 menit, hasilnya 42.064 menit. 4 yaitu menyusun standar kelonggaraan. A. Waktu kerja tersedia sama dengan 156.480 menit per tahun. B. Faktor kelonggaraan yaitu rapat 2 jam per minggu sama dengan 2 jam kali 52 minggu, hasilnya 104 jam per tahun. Kemudian 104 jam kali 60 menit, hasilnya 6.240 menit per tahun. Kemudian istirahat, sholat, dan makan yaitu 60 menit per hari kali 5 hari kerja sama dengan 300 menit per minggu. Kemudian 6 jam kali 52 minggu, hasilnya 312 jam per tahun. 312 jam kali 60 menit, hasilnya 18.720 menit per tahun. Langkah kelima yaitu perhitungan kebutuhan tenaga unit kerja, yaitu diketahui bahwa kunjungan rawat inap adalah 5.000 orang, kunjungan rawat jalan 44.400 orang, dan IGD 11.200 orang. Maka kuantitas kegiatan pokok untuk tugas analising adalah 60.600. Jika standar beban kerja bagian analising adalah 42.064 menit dan standar kelonggaraan adalah 0,15, maka perhitungan kebutuhan tenaga bagian analising adalah 60.600 tambah 0,5 bahagi 42.064, hasilnya
hasilnya 4,4 tambah 0,15 sama dengan 1,55 dibulatkan menjadi 2 orang. Untuk menangani 62.600 kegiatan analisis rekam medis per tahun dengan standar beban kerja 42.064 kegiatan per orang per tahun dan kelonggaran 15%, maka dibulatkan 2 orang tenaga analisis data rekam medis. Kemudian kita masuk pada FDA langkah 1, yaitu tentukan deskripsi kajiannya. Tugas pokok petugas analisis yang pertama mengecek ketepatan waktu pengambilan rekam medis, kedua mengecek kelengkapan pengisian rekam medis, ketiga menyiapkan rekam medis untuk telah tertutup. Tujuan dari langkah tersebut yaitu mengidentifikasi ruang lingkup kerja yang menjadi dasar perhitungan beban kerja dan kebutuhan SDM. Kemudian kita masuk pada langkah kedua, yaitu tentukan waktu kerja. Jam kerja mingguan yaitu Senin sampai Kamis dari jam 07.30 sampai 11.00 yaitu 3,5 jam. Kemudian Jumat dari jam 7.30 sampai 10.00 yaitu 2,5 jam. Sabtu dari jam 07.30 sampai 10.00 yaitu 2,5 jam. Total jam seminggu adalah 19 jam. Setiap jam kerja ada 3,5 kali 4 tambah 3 tambah 2,33 hasilnya 19 jam. 19 jam per minggu. Biasanya dalam analisis beban kerja, waktu kerja dihitung dalam satuan menit atau jam per tahun. Informasi ini penting mengetahui total kapasitas kerja seorang petugas dalam 1 tahun. Angka 3 itu tentukan angka ideal. Yang pertama, 1 tahun sama dengan 52 minggu. Cuti per tahun sama dengan 2 minggu. Hari libur per tahun sama dengan 4 minggu. Minggu kerja per tahun sama dengan 46 minggu. Jam kerja per minggu sama dengan 19 jam. Jam kerja per tahun sama dengan 897 jam per tahun. Jam kerja per tahun sama dengan minggu kerja per tahun kali jam kerja sama dengan 66 kali 19 hasilnya 897 jam per tahun. Jika ingin mengubah kesatuan menit tinggal dikalikan 897 kali 60 hasilnya 53.820 menit per tahun. Kemudian kita masuk pada langkah keempat, yaitu menentukan jumlah capaian beberapa tahun terakhir. Kolom pertama, tahun 2022-23 sampai 24. Jumlah pasien yang tercatat 2023 ada 23.675 pasien. 2023 ada 31.834 pasien. 2024 ada 37.520 pasien. Totalnya 93.229 pasien. Kolom X atau tahun dalam bentuk variabel, yaitu untuk memudahkan perhitungan regresi digunakan nilai X. Yang pertama, tahun tengah atau 2023 dianggap sebagai X sama dengan 0. Tahun sebelumnya 2022 sama dengan X sama dengan min 1. Tahun sesudah yaitu 2024 sama dengan X sama dengan 1. Kemudian kolom XY dihitung dari perkalian antara X dan jumlah pasien itu 2022 sama dengan min 1 kali 23.675 sama dengan min 23.675. Kemudian 2023 0 kali 31.834 sama dengan 0. Kemudian 2024
1 kali 37.520 hasilnya 37.520. Jumlah total X dan Y yaitu 13.845. Kolom X pangkat 2 yaitu kuadrat dari nilai X. Yang pertama min 1 pangkat 2 yang pertama min 1 pangkat 2 sama dengan 1, 0 pangkat 2 sama dengan 0, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jumlah X pangkat 2 adalah 2. Tujuan digunakan sebagai input perhitungan regresi linier sederhana. Dan kita masuk pada langkah 5. Tentukan beban kerja dengan metode kuadrat terkecil, yaitu A. Nilai Y bahagi N sama dengan 93.029 bahagi 3 hasilnya 31.009. 2. Maksudnya B. Nilai X Y bahagi X pangkat 2 sama dengan 13.845 bahagi 2 hasilnya 6.922,5. Kemudian menghitung beban kerja tahun 2025 yaitu Y sama dengan A tambah BX sama dengan 31.009 tambah 6.922,5 kali 5 sama dengan 31.009 tambah 34.612,5 hasilnya 65.621,5. Yaitu berdasarkan perhitungan dengan metode kuadrat terkecil, beban kerja yang diprediksi untuk tahun 2025 adalah 65.621,5 satuan kerja. Metode ini sangat berguna untuk proyeksi kebutuhan tenaga kerja atau perencanaan SDM jangka panjang berdasarkan tren masa lalu. Kemudian kita masuk pada langkah 6, yaitu tentukan standar waktu kerja. Yang pertama, pengamatan waktu kerja. Dilakukan 10 kali pengamatan, hasilnya dicatat dalam satuan waktu. Kemudian total waktu dari seluruh pengamatan yaitu jumlah waktu sama dengan 825. Menghitung waktu normal, yaitu waktu normal merupakan rata-rata waktu dari seluruh pengamatan, yaitu waktu normal sama dengan jumlah waktu pengamatan bahagi jumlah pengamatan sama dengan 825 bahagi 10 hasilnya 82,5. Menentukan standar waktu kerja, yaitu standar waktu kerja sama dengan waktu normal tambah Al-Lowenske, yaitu Al-Lowenske sebesar 15% biasanya mencakup waktu istirahat, kelelahan, atau waktu tidak produktif lainnya. Seperti pada perhitungan ini, standar waktu kerja sama dengan 82,5 tambah 82,5 kali 15% sama dengan 82,5 tambah 12,37 hasilnya 94,87. Standar waktu kerja untuk aktivitas yang diamati adalah 94,87 satuan waktu. Nilai ini digunakan untuk perencanaan beban kerja, pengukuran efisiensi tenaga kerja, atau penentuan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan secara akurat. Kita masuk pada langkah 7, yaitu tentukan target kerja. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui berapa unit kerja, misalnya jumlah berkas atau pasien yang dianalisis, yang dapat diselesaikan dalam 1 jam, yaitu target per jam sama dengan 1 jam 3.600 detik. Standar waktu kerja dari langkah sebelumnya 94,87 detik per unit, maka 3.600 bahagi 94,87 hasilnya 34,12. Artinya dalam 1 jam seorang petugas dapat menyelesaikan sekitar 34 unit pekerjaan. Nah, kemudian kita masuk pada langkah terakhir, yaitu menghitung kebutuhan jumlah tenaga kerja, yaitu jumlah beban kerja per tahun 42.000
2.521,5 unit didapat dari perhitungan beban kerja tahun 2025 di langkah sebelumnya. Produktivitas per tahun per orang sama dengan target per jam kali jam kerja per tahun, yaitu 34 kali 897 sama dengan 30.498 unit per tahun per orang. Maka kebutuhan tenaga kerja hasilnya 42.521,5 bahagi 3.498 hasilnya 1,9 dibulatkan menjadi 2 orang karena tidak mungkin memiliki 1,39 orang secara nyata. Berdasarkan waktu kerja, beban kerja dan produktivitas standar per jam, maka dibutuhkan 2 orang petugas analisis rekam medis untuk menangani beban kerja tahun 2025 secara efektif. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.